Perkenalkan, nama saya Aditya Kristianto Tanumiharjo dari 11 MIPA 1 SMA Kolese de Brito. Dan saya sudah 2 tahun mengikuti ekstrakurikuler flag football yang ada di SMA Kolese de Brito. Dari awal posisi saya adalah seorang OL atau offensive lineman. Halo, aku Hendrik Gustimas, aku linebacker dari The Brito Saints atau tim flag football SMA Kolese de Brito. Dan aku sudah ikut flag football kurang lebih 2 tahun. Hey, what's up guys? Nama gue Samuel Wilson dari kelas 10 IPS 1 nomor 19 dan ekskul gue flag football dari SMA Kolese de Brito The Saints. Gue tuh udah main sekitar setahunan lah ya. Saya Rifat Sifar Gita dari kelas 10 MIPA 2 SMA Kolese de Brito. Saya sudah bermain flag football selama kurang lebih 1 tahun. Dan posisi saya selama di flag football ini adalah linebacker. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang olahraga flag football secara pada umumnya. Jadi olahraga flag football ini merupakan olahraga hasil pengubahan atau adaptasi dari olahraga lain. Olahraga ini merupakan hasil adaptasi dari olahraga American football dan juga mirip-mirip dengan olahraga rugby. Kenapa saya bilang ini merupakan hasil adaptasi? Karena pertama mereka menggunakan bola yang sama, yaitu bola rugby yang lonjong itu. Kemudian dia juga bentuk permainan mirip, ada yang namanya rute, nama posisi yang mirip, dan sistem permainannya itu mirip. Kita harus mencetak angka dengan cara membawa bola dari satu sisi lapangan ke sisi lapangan lainnya. Tapi apa sih yang membedakan olahraga flag football dengan, ya kita sebut aja dia tuh mirip banget dengan American football. Jadi rugby kita sampingkan dulu dengan American football, karena pertama American football itu kan susah dan mungkin susah untuk diadaptasikan di negara lain, contoh seperti di Indonesia. Mungkin karena American football terlalu kasar atau terlalu susah untuk dimainkan dengan sistemnya yang terlalu ribet, maka diciptakanlah flag football yang lebih simple dan lebih, bisa kita bilang, lebih aman untuk dimainkan tanpa bisa menyebabkan cedera dan luka. Pada poin sebelumnya saya menyebutkan kalau flag football ini lebih aman dibandingkan American football. Kenapa? Pertama, di flag football itu tidak memperbolehkan sama sekali melakukan kontak fisik yang berlebihan. Maksud dari berlebihan ini kok kayak ambigu kan, kayak nggak jelas. Nah, untuk berlebihan ini, jadi kita kalau mau melakukan kontak fisik itu harus dengan tangan terbuka dan tidak boleh menjatuhkan dengan memeluk lawan. Makanya jika ingin melakukan kontak fisik, kita cuma bisa mendorong dari dada, mendorong ke depan. Gak ada yang namanya kita memeluk terus mungkin dengan gaya gulat kita jatuhkan gitu, nggak boleh. Itu dilarang. Yang kedua, ini bersinambung dengan yang saya bilang sebelumnya, tidak boleh bergulat untuk menghentikan permainan. Jadi untuk menghentikan permainan kita menggunakan ada alat khusus yang menjadi ciri khas banget dari flag football, apalagi kalau bukan flag. Flag ini merupakan alat yang digunakan dan dipasang di pinggang pemain, mau pemain offense atau maupun defense, mau pemain tim kita maupun pemain lawan. Apa guna alat ini? Jadi jika kita ingin menghentikan permainan lawan, kita bukannya menjatuhkan dia, tapi kita akan berusaha untuk menarik flagnya, sehingga flagnya itu terlepas dari pinggangnya atau lepas dari tali pengikatnya. Jadi itulah kenapa kita tuh bermain flag football itu lebih aman dan lebih safety dibandingkan American football. Dan mungkin itu juga alasan kenapa flag football masih bisa diterima dibandingkan American football yang kasar dan bisa jadi menyebabkan cedera serius, luka, patah, dan lain-lainnya. Selain dua hal yang saya sebutkan tadi, yang pertama tentang outfit berpakaian dan juga cara bermain yang lebih aman, yang lebih menguntungkan dibanding bermain flag football dibandingkan American football adalah perbedaan di lapangan dan jumlah pemain. Menurut NFL itu organisasi resminya American football yang ada di USA, Amerika Serikat. Besar lapangan flag football itu kalau di sana itu menggunakan skala yard, jadi 120 yard kalau dikonversikan ke meter itu 110 meter kurang lebih. Sementara lebarnya itu 53 sepertiga yard, atau kalau dikonversikan ke meter 49 meter. Nah, sementara kalau di flag football saya akan menggunakan data dari IFA tuh
Indonesian Flag Football Association, jadi itu organisasi flag football resmi di Indonesia. Lapangan flag football tuh minimalnya itu lebarnya tuh 80 yard kali 50 yard. 80 yard itu kurang lebih 72,8 meter dan 50 yard itu 50 yard itu adalah 45,5 meter. Jadi bisa lihat perbedaan lapangannya di yang ada di American football dan di flag football itu kelihatan sekali bedanya. Ini pula yang selaras dengan jumlah pemain. Jumlah pemain yang ada di flag football itu pastinya 8 orang, itu udah maksimal. Sementara di American football itu menggunakan 11 pemain di masing-masing tim. Jadi totalnya 22 pemain yang ada di American football dan 16 pemain yang ada di flag football. Makanya mungkin karena tidak membutuhkan terlalu banyak orang, makanya flag football itu lebih mudah diterima. Selain masalah perbedaan bentuk keamanan permainan dan lainnya, juga bentuk saja outfit atau seragam, jersey dan ya apapun kayak menyebutkannya itu membedakan banget. Bisa dilihat kalau main flag football mah santai aja gitu ya, pakai kaos, pakai celana pendek, pakai sepatu bola pasti sih santai gitu. Kalau American football kan pakai baju lengkap dengan busa, pelindung perut, pelindung paha, lutut dan semacamnya, dan pasti helm. Kenapa? Ya karena kita lebih aman, jelas. Flag football itu lebih aman dibandingkan American football yang kita nggak ada nama tabrakan, yang body lawan body, kita nggak ada nama tabrakan atau menjatuhkan gulat dan lain-lainnya. Kita permainan yang aman, sehingga yang penting itu kita cuma pakai flag. Flag itu sebagai pengaman kita untuk tidak terjadi kontak fisik yang berlebihan. Jadi untuk ekskul football ini pertama kali dimulai dari pemanasan terlebih dahulu, mulai dari jogging, peregangan, sampai akhirnya diakhiri dengan push up, sit up, dan plank. Lalu latihan dilanjutkan dengan drill yang masing-masing tim memiliki latihan yang berbeda-beda. Contohnya untuk tim defense, mereka latihan back pedal. Lalu setelah drill itu selesai, akan dilanjutkan dengan istirahat sebentar. Lalu kami akan memulai latihan skema, atau bisa saja pertandingan antara tim offense melawan tim defense. Nah, aku mau jelasin keuntungan apa aja yang bisa kalian dapat kalau kalian itu ikut ekskul flag football. Nah, yang pertama itu pasti kalian bakalan dapat pengalaman baru. Kenapa? Karena ya kalau kalian ikut ekskul flag football itu kalian bakal belajar tentang flag football. Jadi buat kalian yang memang belum ada basic tentang flag football itu kalian nggak usah takut, karena nanti bakalan diajarin dari awal, dari nol. Karena dulu aku awalnya juga nggak ngerti, bahkan ya nggak bisa tentang flag football. Tapi ya setelah mengikuti ekskul selama kurang lebih 2 tahun ya, sekarang juga udah mengerti lah tentang flag football. Terus yang kedua itu kalian juga bisa menambah teman. Nah, karena di flag football ini dalam satu tim itu bisa terdiri dari banyak orang, dan kalian juga bisa mendapatkan temennya itu tidak dari teman angkatan aja, tapi bisa dari kakak kelas kalian atau bahkan dari alumni. Karena di The Britosense ini kita juga punya banyak banget alumni yang juga berkecimpung di dunia flag football dan masih melanjutkan di tim yang mayor, yang lebih senior. Terus yang ketiga itu kalian juga bisa ikut perlombaan. Nah, di Yogyakarta itu memang ada beberapa perlombaan untuk flag football sendiri, dan memang The Britosense ini cukup sering mengikuti lombanya. Nah, lombanya itu ada 2 macam, yaitu dari regional dan nasional. Nah, kalau dari regional sendiri itu ya kalian bakalan melawan tim-tim dari flag football di Yogyakarta. Tapi kita juga pernah mengikuti event nasional, yaitu melawan seluruh tim dari Indonesia. Nah, jadi buat kalian yang mungkin mau nambah piala atau sertifikat, itu kalian bisa ikut di flag football ini. Terus yang keempat itu kalian akan mendapatkan bonus, yaitu kesehatan. Kenapa? Karena flag football ini memang olahraganya banyak menggunakan fisik, jadi berlari-lari, dan memang latihannya juga ada latihan fisik. Jadi secara otomatis itu badan kalian itu akan
lebih sehat dan lebih bugar. Menurut gue tuh The Brito Sense tuh menaikkan massa otot banget. Jadi buat lulus semua yang mau ikut nih, mendingan langsung hayu masukin gitu kan, daftar ke flag football. Jangan lupa ya, gue tunggu lu. Nggak tahu deh. Tapi jangan lupa flag football. Hayu flag football. The Brito Sense.